Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan bahagia selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan serta keselamatan kepada kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Biomedik 2 ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sensorik. Manusia dapat mengetahui keadaan di lingkungannya melalui alat yang disebut indera. Masuknya rangsangan atau impuls saraf ke dalam tubuh melalui sensor yang disebut indera. Impuls yang dapat diterima oleh indera tersebut dapat berupa panas, tekanan, cahaya, rangsangan kimia, atau gelombang suara. Manusia memiliki alat indera berupa mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk penciuman, lidah untuk pengecap, dan kulit untuk peraba. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi kelima indera tersebut. Struktur dan fungsi penglihatan. Mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsangan cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda-benda itu bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lainnya seperti lampu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian mata beserta fungsinya. Pertama yaitu sklera. Sklera merupakan pembungkus lapisan luar mata yang berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis, dan memungkinkan melototnya otot mata. Kornea. Kornea merupakan selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera, yang berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan mereaksikan cahaya. Koroidea. Koroidea merupakan lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah, kecuali di bagian depan. Koroidea berfungsi untuk penyedia makanan bagi bagian mata yang lain. Iris atau selaput pelangi. Iris merupakan selaput berwarna, dan merupakan bagian depan koroidea yang mengandung pigmen melanin, yang berfungsi melindungi refleksi cahaya dalam mata dan mengendalikan kerja pupil. Pupil. Pupil merupakan lubang yang dibatasi oleh iris, yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk yang diperlukan oleh mata. Lensa. Lensa mata berbentuk bikonveks, dan berfungsi untuk membiaskan serta memfokuskan cahaya agar bayangan benda tepat jatuh pada retina mata. Retina. Retina berfungsi untuk menerima bayangan dan untuk melihat benda. Dan terakhir saraf mata, yang berupa serabut saraf, yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke saraf kranial atau saraf optik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya proses penglihatan. Pada proses penglihatan, mata sebagai indera penglihat menerima rangsangan berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan melalui pupil. Selanjutnya cahaya melewati lensa untuk difokuskan, dan terakhir sampai di retina. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya proses penglihatan. Pada proses penglihatan, mata sebagai indera penglihat menerima rangsangan berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan melalui pupil. Selanjutnya cahaya melewati lensa untuk difokuskan, dan terakhir cahaya yang telah difokuskan akan ditangkap oleh retina yang kemudian dikonversi menjadi gelombang listrik yang nantinya akan diproses menjadi bayangan di otak. Apabila cahaya yang masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk ke dalam retina khususnya pada fovea atau bintik kuning. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memipih dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Pada retina mata terkandung dua macam sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin, yaitu suatu bentuk senyawa vitamin A dengan protein tertentu. Sel-sel ini paling banyak terletak di fovea dan berfungsi untuk menerima bayangan dengan cahaya lemah, dan bayangan yang terbentuk atau terpersepsi hitam putih. Sementara sel kerucut atau sel konus mengandung senyawa iodopsin, di mana fungsi sel konus yaitu untuk menerima rangsangan warna merah, biru, dan hijau. Setiap satu sel kerucut mengandung satu di antara ketiga pigmen. Apabila retina mata seseorang hanya memiliki satu pigmen, maka orang tersebut akan mengalami buta warna.
Struktur dan fungsi pendengaran. Telinga sebagai indera pendengaran terbagi atas beberapa bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Proses pendengaran. Energi bunyi ditangkap daun telinga dalam bentuk gelombang. Energi tersebut selanjutnya menggetarkan membran timpani, dan melewati tulang pendengaran, martil, landas dan sanggurdi. Energi selanjutnya diamplifikasi dan menyebabkan vestibuli bergerak. Getaran ini menyebabkan sel rambut membran basilar bergetar dan kanal ion terbuka sehingga terjadi pelepasan ion bermuatan listrik yang akan dikirim ke otak. Struktur indera ini terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan sel saraf pembau. Secara prinsip seseorang bisa mencium aneka bau-bauan sangatlah simpel. Apabila ada bau yang masuk dalam rongga hidung melalui lubang hidung baik berupa gas atau uap, maka bau tersebut akan memancing rangsangan untuk kemudian dilanjutkan ke bagian saraf pembau. Dari saraf pembau kemudian sinyal listrik akan dikirim ke otak untuk diterjemahkan. Struktur dan fungsi pengecapan. Rangsangan yang diterima indera pengecap berupa larutan zat berasa. Larutan ini akan diterima oleh reseptor pengecap atau papila yang terdapat di lidah. Dalam papila terdapat bulu-bulu saraf atau gustatory hair yang berfungsi menghantarkan impuls ke otak. Pada gambar ini dapat kita lihat letak papila di lidah, dan juga bagian-bagian lidah yang mampu merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Struktur dan fungsi indera peraba. Kulit sebagai indera peraba terdiri dari 3 lapisan, yaitu, lapisan epidermis atau kutikel, merupakan lapisan paling luar kulit. Lalu lapisan dermis yang terdiri dari lapisan elastik dan fibrosa dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Terakhir lapisan subkutis yang merupakan lapisan paling dalam, terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel lemak. Di lapisan ini juga terdapat saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang bisa diterima oleh kulit dapat berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Saat kulit menerima rangsangan, maka rangsangan tersebut akan diterima sel-sel reseptor. Dari sel reseptor, rangsangan tersebut lalu diteruskan ke otak. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.